Oke, Dera, dipersilakan. Oke, selamat malam Pak Sato. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai dampak sosial informatika. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Benzeno dari kelas 9D, absen 4. Perkenalkan, nama saya Nediva, absen 22. Perkenalkan, nama saya Dera dari kelas 9D, absen 24. Yang pertama, ada jenis-jenis media sosial. Jenis-jenis media sosial pertama itu adalah social networking. Social networking adalah platform yang memfasilitasi interaksi dan komunikasi sesama penggunanya serta dapat membangun hubungan sosial. Contohnya adalah di Facebook dan Discord. Yang kedua itu ada content sharing. Content sharing adalah platform yang digunakan untuk berbagi konten seperti video dan foto kepada pengguna lain. Contohnya adalah Instagram dan YouTube. Yang ketiga, collaborative project. Collaborative project adalah platform yang memfasilitasi pengguna untuk berkolaborasi dalam pembuatan dan pembaruan konten. Contohnya seperti Wikipedia. Keempat itu discussion forum. Discussion forum itu adalah platform yang digunakan untuk saling bertanya, berbagi pendapat, dan berdiskusi mengenai berbagai topik. Contohnya Kaskus dan Quora. Yang kelima itu ada blog. Blog adalah platform yang memfasilitasi guna untuk berbagi informasi atau catatan dalam bentuk teks yang dilengkapi dengan gambar, audio, dan video. Contohnya WordPress dan Blogger. Yang keenam itu microblog. Microblog itu merupakan platform yang memfasilitasi pengguna untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan berdiskusi yang disertai gambar atau video. Contohnya seperti Twitter dan Tumblr. Yang ketujuh, virtual game world merupakan platform yang menyediakan lingkungan digital untuk berinteraksi, menjelajah, dan berpartisipasi dalam beragam aktivitas yang dibuat dalam bentuk permainan seperti World of Warcraft dan Roblox. Yang terakhir, Virtual Social World merupakan platform yang menyediakan lingkungan digital untuk saling bersosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan pengguna lainnya seperti GTA 5 Roleplay. Namun yang kedua, kita ingin mendalami media sosial terlebih dahulu. Banyak pengguna media sosial yang membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi kebenaran dari isi informasi. Oleh karena itu, kamu perlu memastikan kebenaran dari informasi yang diterima sebelum membagikannya kepada orang lain. Cara-caranya yaitu, yang pertama, untuk periksa kebenaran informasi yang diterima untuk memastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat terpercaya. Yang kedua yaitu bandingkan informasi yang sama dari berbagai sumber berbeda untuk memastikan tidak ada perbedaan isi informasi yang disampaikan. Yang ketiga itu untuk mengecek sumber dan pembuat asli dari gambar atau video yang terdapat dalam informasi. Yang keempat itu untuk memperbanyak literasi dari berbagai informasi. Dan yang kelima, untuk menggunakan akal sehat dan pemikiran yang logis dalam memahami isi informasi, karena banyak informasi yang dibagikan tidak sesuai dengan realita. Peretasan adalah aktivitas memasuki suatu jaringan atau sistem elektronik secara paksa, tujuan untuk mengakses, mengambil, dan manipulasi informasi. Sejarah berawal dari sekelompok mahasiswa yang dinamakan sebagai freaks pada tahun 1950 yang mengambil dan mengakses sebagian jaringan telepon dunia menggunakan komputer tanpa izin. Celah keamanan dalam dunia digital. Ada 3,
Internet of Things, pihak ketiga, dan manusia. Internet of Things adalah perangkat yang dapat dikendalikan manusia secara jarak jauh melalui internet, contohnya IoT. Pihak ketiga munculnya akibat keterlibatan pihak ketiga, seperti penyediaan software dan layanan, contoh ponsel, sebagai sistem utama memerlukan berbagai fungsionalitas dan performa yang mendukung operasinya. Yang terakhir, manusia. Celah dunia digital disebabkan oleh manusia. Banyak orang melakukan tindakan yang berbahaya dalam dunia digital yang untuk keinginan sendiri, seperti link yang ternyata virus, mencuri data pribadi, dan hal lainnya. Cara kerja cookie. Cookie akan bekerja saat pengguna mengakses situs web. Server web akan mengirimkan cookie yang berisi data ke aplikasi perambat yang digunakan oleh pengguna. Aplikasi peramban akan menyimpan data tersebut pada perangkat menggunakan untuk digunakan kembali. Ketika pengguna mengakses virus web yang sama, aplikasi meramban akan mengirimkan kembali cookie ke server web agar situs dapat dibaca informasi yang tersimpan. Kamu perlu mengelola cookie secara bijak untuk melindungi informasi privat kamu agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Lalu ada hacking. Hacking adalah aktivitas positif yang sering dilakukan banyak orang. Namun, semakin berkembangnya zaman, hacking digunakan kepada arah negatif. Jenis-jenis hacking itu ada white hat hacker, yaitu jenis hacking yang bertujuan bersifat positif, dan jenis ini kemampuan untuk melindungi dan memperbaiki sistem yang telah diretaskan. Yang kedua itu ada black hat hacker, yaitu merupakan jenis hacking yang bertujuan bersifat negatif, seperti melakukan pencurian data atau kerusakan sistem. Untuk yang terakhir ada cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya merupakan perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Tindakan ini dapat terjadi melalui berbagai jenis platform media sosial yang digunakan dengan cara melecehkan, memaki, menghina, mengancam, menyebarkan informasi palsu, dan mempermalukan orang lain. Cyberbullying dapat menyebabkan depresi dan gangguan mental terhadap korban. Itu saja dari kami, maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih Pak Santo, terima kasih.